Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairudin Iqbal, Prodi Studi Agama Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian isim mu'rab. Secara bahasa, kata mu'rab merupakan bentuk isim maf'ul dari kata a'raba yu'ribu, yang berarti menyatakan, menerangkan, mengungkapkan, atau mengucapkan. Sedangkan pengertian isim mu'rab secara istilah adalah isim yang berubah-ubah harokat akhirnya, sebab berbedanya amil yang masuk pada kalimat isim tersebut. Isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya berubah sebab berbeda-bedanya amil yang masuk. Dan isim mu'rab yang demikian ada yang di-i'rabi dengan harokat dan huruf. Macam-macam isim mu'rab. Dalam ilmu nahwu, macam-macam isim mu'rab ada 9 macam, yaitu 1. Isim mufrad, 2. Isim tasniyah, 3. Isim jamak mudzakkar salim, 4. Isim jamak muannas salim, 5. Isim jamak taksir, 6. Isim maksur, 7. Isim mankus, 8. Asmaul khamsah atau asma as-sittah, 9. Isim ghairu munsharif. Yang pertama yaitu isim mufrad. Kata mufrad berarti tunggal, sendiri, atau yang satu. Dalam ilmu nahwu, isim mufrad adalah isim yang memiliki makna tunggal. Adapun alamat i'rabnya yakni dengan harakat dhamma ketika rafa, fathah ketika nasab, dan kasrah ketika jar. Wa huwa ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihi wala min al-asma'il khamsah. Isim mufrad adalah isim yang bukan berupa tasniyah, jamak atau mulhaq dengan keduanya, dan tidak termasuk asmaul khamsah. Contohnya seperti kata muslimun yang bermakna orang muslim, mukminun bermakna orang mukmin, zaitun nama seseorang, tajirun pedagang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu isim tasniyah. Wa ma laysa musanna wala majmu'an wala mukhlaqan bihi wala minal asma'il khamsah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua atau ganda dengan huruf tambahan di akhir kalimatnya. Isim tasniyah merupakan isim mu'rab yang memiliki dua arti atau ganda dengan tambahan alif plus nun atau ya plus nun di akhir kalimatnya. Isim ini termasuk dalam kategori isim mu'rab bin harfi, dalam kurung dialamati dengan huruf, yakni i'rab alif ketika rofa dan ya ketika nasab maupun jar. Misalnya seperti lafaz muslimani menjadi muslimaini yang bermakna dua orang, rojulani menjadi rojulaini yang bermakna dua pemuda, dan lain sebagainya. Contoh isim tasniyah dalam kalimat alaikum an taqra'u ala qalli kitabaini fil yaum, yang bermakna kalian harus membaca paling tidak 2 buku sehari. Di mana isim tasniyahnya ada di kitabaini. Yang ketiga yaitu isim jamak mudzakkar salim. Wa lafdun dalat ala aqsara min isnaini bi ziyadatin fi akhir. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 dengan tambahan huruf di akhir kalimatnya. Isim jamak mudzakkar salim merupakan isim mu'rab yang ketika rafa di-i'rabi dengan wawu dan dengan ya ketika nasab dan jar. Seperti lafaz muslimuna menjadi muslimaini, orang-orang muslim, dan sebagainya. Contoh jamak mudzakkar salim dalam kalimat innamal mu'minuna ikhwan, orang-orang beriman itu sungguhnya adalah saudara. Nomor 4 yaitu isim jamak muannas salim. Pengertian isim jamak muannas salim tidak berbeda jauh dengan pengertian jamak mudzakkar salim, hanya berbeda dalam penambahan huruf dengan alif plus ta dan penggunanya saja. Jika jamak mudzakkar salim digunakan untuk jenis laki-laki, maka jamak muannas salim sebaiknya yakni digunakan untuk jenis perempuan.
Dalam hal mu'rab, jawaban salim di'orobi dengan doma ketika rafa dan dengan kasroh ketika nasab dan jar. Semisal lafad muslimatun menjadi muslimatin, orang-orang muslimah, dan lain-lain. Nomor 5 yaitu isim jamak taksir. Pengertian isim jamak taksir secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kasara yang berarti rusak. Sedangkan secara istilah jamak taksir adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Wa ma taghayyara fihi bina'u mufradi. Isim jamak taksir adalah isim yang mengalami perubahan bentuk. Semisal seperti lafad rojulun menjadi rijalun, dan lafad nabiun menjadi anbiyaun. Sebagai sampel, coba perhatikan lafad dengan anbiyaun ketika dijadikan jamak taksir menjadi nabi, merubah struktur asal. Berbeda dengan lafad nabiun, kita jadikan jamak mudzakkar salim menjadi nabiyuna tanpa merusak struktur asal. Inilah mengapa macam-macam isim mu'rab yang satu ini disebut sebagai jamak taksir dalam kurung rusak, yang merupakan lawan kata dari salim, selamat. Adapun i'rab isim jamak taksir seperti i'rabnya isim mufrad, yaitu ketika rafa dengan doma, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar di'rabi dengan kasroh. Contoh jamak taksir dalam kalimat ij'ala fikum anbiya, ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Yang keenam yaitu isim maksur. Kulusmi mu'arabi akhiruhu alif lazimatin wa maftuhi ma qablaha. Isim maksur adalah setiap isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif bengkok, dan huruf sebelum akhir wajib dibaca fathah. Adapun i'rab isim maksur, baik menempati mahal rafa, nasab maupun jar, di'rabi dengan alamat muqaddarah, dikira-kira atas alif. Lebih jelasnya, ketika rafa di'rabi dengan doma muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, dan ketika jar dengan kasroh muqaddarah. Kebalikan dari isim mufrad yang memakai i'rab dhahirah dalam kurung nampak. Contohnya seperti lafad ad-dummah, bentuk jamak dari lafad fa'latun yang mengikuti wazan dumyatun. Contoh isim makshur dalam kalimat ahammul matalibi ridhallahi, paling pentingnya pengharapan, yakni mengharap ridho Allah. Nomor 7 yakni isim mankus. Pengertian isim mankus secara istilah adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazim. Dalam isim mankus, i'rab yang muqaddarah hanya menempati mahal rafa dan jar saja. Selebihnya memakai i'rab dhahirah dalam kurung nampak. Lebih jelasnya apabila rafa dan jar di'rabi dengan dhamma dan kasroh muqaddarah. Ketika mahal nashab di'rabi dengan fathah dhahirah. Nomor 8 yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5, yaitu abun, akhun, amun, fu, du, warfa biwawu, wansibana bil alif, wajrur biya ima minal asma asif. Rafakanlah dengan wawu, nasabkanlah dengan alif, dan jarkanlah dengan ya pada isim-isim yang telah mushanif, sifatnya asmaul as-sittah. Contohnya asmaul khamsah atau asma as-sittah dalam kalimat ja'a Abu Zaid, bapaknya Zaid telah datang. Nomor 9 yaitu isim ghairu munsharif.
Pengertian isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Lawan kata dari isim munsharif dalam kurung menerima tanwin. Adapun i'rab isim ghairu munsharif yakni dengan dhamma ketika menempati mahal rafa dan dengan fathah ketika mahal nasab dan jarnya. Contohnya isim ghairu munsharif dalam kalimat Ragiba Ahmadu fi takwinil afadil musawwiqati. Ahmad suka membuat ungkapan-ungkapan yang memotivasi. Apabila ada salah kata atau keterangan, mohon dibenarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.